Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan saya Arif RH. Ya, sebelum saya menuju International Airport Soekarno-Hatta Jakarta untuk mengunjungi kota lain, saya sempatkan membuat video ini. Baik, tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah judulnya uang itu spiritual. Ya. Teman-teman, saya tidak tahu bagaimana persepsi Anda tentang uang, tapi tidak sedikit orang yang sepertinya memversuskan antara uang dengan spiritualitas ya. Jadi akhirnya kesannya kalau misalkan spiritual itu jadi nggak boleh punya banyak uang. Padahal saya beberapa kali baca artikel dan buku ada yang judulnya Corporate Mystic. Justru sufi-sufi yang spiritualitasnya tinggi sekarang di zaman sekarang banyak sekali adalah pemilik perusahaan-perusahaan besar. Ya. Nah, teman-teman semua, ini sebabnya kenapa? Karena spiritualitas itu sebetulnya sangat abstrak untuk kita bicarakan, tapi kita bisa menggunakan ukuran sederhana bahwa orang yang spiritual itu dia bukan hanya di ritual, tapi juga punya sikap perilaku yang indah, ya, yang menyamankan sekitarnya. Jadi misalnya sikap rendah hati, berbagi, tidak sombong, ya, tidak ego dan macam-macam. Nah, bisa saja mungkin seseorang sekarang rendah hati, ya, kemudian tidak sombong macam-macam seperti itu, ya, tidak milih-milih teman, gitu kan. Tapi coba kalau dia nanti suatu saat punya uang banyak, belum tentu bisa seperti itu. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa uang bukanlah musuh. Uang adalah alat yang bisa kita gunakan untuk mengungkap sisi gelap kita. Kita bisa tahu kita punya bakat sombong nanti kalau punya uang banyak. Kita bisa tahu kita punya bakat ego nanti kalau punya uang banyak. Dan ini biasanya nampak pada saat pertama kali kita memiliki uang yang kita anggap itu banyak sekali. Makanya ada sindrom orang kaya baru. Di situ biasanya perilakunya jelek, aneh. Ya, jadi orang yang kaya banget itu malah rendah hati biasanya, karena dia sudah bisa melampaui titik di mana dia sudah bisa mengerti sisi gelap dia dan dia bertumbuh. Tapi orang yang baru pertama kali kaya biasanya sombong. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau misalkan kita kaitkan lagi, misalkan orang kadang mengatakan bahwa ya saya sih hidup sederhana saja gitu loh. Sederhana bukan versus dari kaya raya. Ya. Kalau kita misalnya bisa makan dengan menu yang sangat pas-pasan, hanya lauk garam, hanya lauk kerupuk, karena kita tidak memiliki uang untuk membeli yang lebih bagus, itu namanya bukan sederhana. Itu namanya berkekurangan. Tapi kalau kita bisa membeli yang lebih mahal, kita bisa membeli yang lebih enak, yang berlebih-lebih, tetapi kita memilih untuk sederhana, ya, kemudian sisanya yang seharusnya bisa untuk bermewah-mewah kita sedekahkan, itu yang namanya sederhana. Sederhana itu bukan terpaksa, tetapi pilihan sikap dari kemungkinan pilihan sikap yang bisa kita lakukan. Kalau Anda misalkan mobilnya mewah, Anda memilih jalan kaki, Anda bisa beli baju yang sangat mahal, Anda membeli baju yang cukup saja, ya. Anda bisa bermewah-mewah, Anda memilih sederhana, itulah yang saya maksud. Jadi uang adalah teman, alat yang bisa kita jadikan sebagai alat evaluasi diri. Ya, jadi ketika lagu pembuka tadi judulnya Rumah Kita, di situ orang ada yang menafsirkan kok miskin banget ya orang ya. Tapi saya menafsirkan inilah kesederhanaan di mana kita bisa memilih mau tinggal di tempat seperti apa dan macam-macam. Nah, seringnya kadang orang bertameng atas nama kesederhanaan padahal dia tidak berdaya. Kalau ada orang dengan sadar memilih saya tidak mau memilih punya uang banyak, ya nggak masalah gitu loh. Tapi ada orang yang sebetulnya kepengen kaya, tetapi karena tidak berdaya, malas, ya dia menutupi kemiskinannya dengan kata ya gue mah sederhana saja. Bukan begitu. Sederhana itu kita bisa melakukan yang terbaik. Kemudian kita memilih untuk tidak berlebih-lebihan, gitu. Dan ingat, sebenarnya teman-teman semua, kadang kita mengatakan sederhana, cukup untuk diri sendiri, bisa jadi itu sebuah egois. Kita sering mengatakan orang kaya egois ya, tapi kadang kita egois. Karena kalau kita hanya memikirkan piring kita sendiri, ya, kita tidak memikirkan tetangga kanan kiri kelaparan. Ya, tapi kalau kita memikirkan lebih, ya, kalau kita sadar cukup buat saya dan sisanya kita bisa bagikan kepada orang lain. Ya, dan setiap orang punya cara berbaginya sendiri-sendiri. Dan ingat, salah satu jebakan ketika kita sudah kaya adalah kalau kita pun mau berbagi, kita ingin memamerkan apa yang kita sudah lakukan,
untuk membantu orang lain, itu juga jebakan lagi. Jadi balik lagi, uang adalah sesuatu yang sangat spiritual bagi kita. Jadi teman-teman, bukan berarti kalau misalkan mau spiritual harus kaya raya, dan kaya raya itu ukurannya tiap orang berbeda-beda. Tetapi mulai hari ini berdamailah dengan uang. Ya, jika ia datang banyak, jangan jadikan musuh, jangan ada ketakutan bahwa dia akan menggelincirkan Anda. Uang adalah malaikat yang membantu kita untuk memperbaiki diri kita. Ya, baik. Hanya ini yang bisa saya bagikan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.